Acara pembukaan seleksi atlet PON Futsal Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini Kamis 30 Mei 2024 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam olahraga untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua Satgas PON PONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak George Hajo, sekaligus sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih telah berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Asprof Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kris juga sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jimmy Sianto. Juga hadir Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Karel Muskanan. Ketua AFKAP Futsal Rotendau, terima kasih telah berkenan hadir. Juga Ketua APKOT Kota Kupang, Bapak Rudi Mandalin berkenan hadir. Undangan yang telah berkenan hadir, atlet yang telah terjaring untuk melakukan seleksi. Kesempatan pertama, mari kita sama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita boleh dituntun untuk berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara pembukaan dan seluruh rangkaian kegiatan seleksi atlet PON Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan mengawali semuanya dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Tanti De Rosari. Dipersilakan. Sebelum kita memulai semua rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya membawakan doa ini dalam iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, banyak sukacita yang kami rasakan karena berkat penyertaan-Mu, sehingga kami semua dapat berada dan berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan pembukaan kegiatan seleksi pemain futsal NTT PON ke-21 Aceh Medan 2024. Kami mohon campur tangan dari Tuhan agar kegiatan yang kami gelar kali ini dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Topanglah kami dalam bimbingan-Mu, bimbinglah kami dalam kebijaksanaan-Mu. Jadikanlah kegiatan yang akan kami laksanakan ini menjadi kegiatan yang penuh berkat, dipenuhi oleh sukacita, sehingga menghasilkan sesuatu yang positif dan membuahkan hasil yang baik. Berkatilah panitia-panitia dan peserta-peserta serta semua yang terkait dalam kegiatan ini. Berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus menyertai kami semua dari awal sampai akhir kegiatan ini. Semoga dapat berjalan baik seturut kehendak-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu semua aktivitas serta kegiatan hari ini dan selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Tanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan panitia pelaksana seleksi yang akan disampaikan oleh koordinator panitia kepada Ibu Paulina Lawalu. Dipersilakan. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga.
Selamat bertemu untuk kita sekalian yang teristimewa yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus Ketua Asprof PSSI NTT Bapak Christian Buik, yang kami hormati Ketua Satgas PON KONI NTT sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Timur Bapak George Hajo, bersama jajaran pagi hari ini Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT Bapak Karel Muskanan, yang kami hormati Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Jimmy Sianto bersama jajaran pengurus, yang kami hormati Komite Eksekutif Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Kota, terkhusus Ketua Asosiasi Futsal Kota Kupang dan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Rotendao yang sempat hadir pagi hari ini, rekan-rekan pengurus AFP NTT maupun AFKAP AFKOT se-Nusa Tenggara Timur yang berkesempatan hadir. Yang sama kami hormati para tamu undangan, rekan-rekan insan pers, dan teristimewa para atlet peserta seleksi atlet futsal PON 21 Aceh Sumut perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkan kami melaporkan laporan panitia seleksi atlet dan persiapan tim futsal PON 21 Aceh Sumut 2024. Dalam rangka mempersiapkan tim futsal untuk mengikuti PON 21 Aceh Sumut tahun 2024, maka Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan seleksi atlet dan persiapan tim futsal Nusa Tenggara Timur dengan jadwal sebagai berikut. 1. Seleksi hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 bertempat di Gedung Olahraga Futsal Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2. Latihan persiapan bulan Mei sampai dengan bulan September 2024 menyesuaikan dengan jadwal kalender Pekan Olahraga Nasional dengan program latihan persiapan, try in dan try out. 2. Peserta yang mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan hari Sabtu nanti berjumlah 77 orang yang berasal dari kabupaten dan kota atas rekomendasi AFKAP atau AFKOT dan klub-klub yang melakukan pembinaan. 3. Sumber dana. Dana pada kegiatan ini bersumber dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI NTT dengan sumber dana tambahan Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur beserta sponsor dan donatur yang sedang diupayakan oleh Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya dengan penuh kerendahan hati kami panitia memohon arahan dari Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur, serta arahan dari Ketua Satgas PON KONI NTT Bapak George Hajo, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan seleksi hari ini. Sekian dan terima kasih. Tertanda panitia pelaksana. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih kepada Koordinator Panitia Pelaksana Seleksi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Jimmy Sianto dipersilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam olahraga.
Ya, ulang ya, jayanya 3 kali. Salam olahraga. Yang kita hormati bersama Wakil Ketua DPRD NTT sekaligus Ketua Asprof PSSI NTT Bapak Chris Buik, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kehadiran. Yang kita hormati bersama juga Ketua Satgas PON KONI Nusa Tenggara Timur sekaligus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak George Hajo. Saya dengar beliau sekarang dikenal dengan Pak Kumis atau Om Kumis, yang nanti ya mungkin banyak yang sudah lihat di TikTok di mana. Tinggal tunggu balihonya saja, saya lihat belum naik di Kota Kupang. Tepuk tangan dulu buat Pak Kadis. Nah, tidak apa-apa juga di forum olahraga kita sapa bakal calon wali kota. Masih bakal calon, belum calon Pak Kadis, no? Tinggal tidak tunggu kapan ada sebutan calonnya. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Karel Muskanan, beliau sekaligus adalah salah satu exco AFP NTT, dan juga saya menyapa teman-teman exco, ada Om Peter, ada Om Sipri, dan juga teman-teman pengurus AFP. Yang terhormat Ketua AFKOT Pak Rudi Mandaling, Ketua AFKAP Rote Dao, terima kasih jauh-jauh dari Rote untuk hadir bersama-sama di momen kita pada pagi hari ini. Juga ini senior kita, coach kebanggaan Nusa Tenggara Timur, yang saya sudah paksakan untuk duduk bersama-sama dengan kita, tapi beliau bilang lebih memilih di belakang. Ada coach Adnan Mahing yang akan membawa sepak bola NTT di PON nanti. Ya, ini coach rendah hati, low profile, dan yang saya senang dari beliau itu adalah beliau rajin berdoa dan sayang pada mamanya. Dan juga ada Coach Dean. Ya, kesempatan ini saya Coach Dean bisa berdiri. Saya perkenalkan ke Ketua Asprof dan juga Kadis untuk PON kali ini. Ya, karena ini Pak Ketua Asprof, karena belum ada sinyal-sinyal yang dari Om Karel bahwa sudah bisa cek rekening, jadi kami terpaksa masih satu pelatih saja dulu yang hadir di sini. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mempersiapkan tim futsal menuju ke PON. Saya juga menyapa para pencinta futsal yang hadir di sini, manajer tim dan semua, dan juga adik-adik anak-anak sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur karena atas penyertaan Tuhan kita bisa hadir di momen kita pada pagi hari ini. Saya diskusi dengan teman-teman dan sengaja kita momen seleksi ini pun kita undang Ketua Satgas, Ketua Asprof, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama ini sebagai penyemangat. Jadi adik-adik anak-anak sekalian, ini kesempatan saya kira yang baik dan kalian bisa manfaatkan sebaik-baiknya di momen ini untuk mewujudkan mimpi kalian. Banyak yang DM saya katanya punya mimpi mau mengharumkan nama NTT melalui futsal, dan ini adalah kesempatan. Bukan Ketua Satgas yang tentukan, bukan Ketua Asprof atau saya, tetapi kalian yang menentukan. Dalam seleksi nanti silakan tampilkan yang terbaik yang kalian punya,
dan nanti bila terpilih kita akan berproses latihan. Dan saya ingatkan bahwa yang paling penting itu adalah disiplin, ya. Kalau tidak disiplin, kita bisa keluarkan walaupun kalian punya kemampuan yang baik. Kuncinya harus disiplin, punya kemampuan. Jangan punya kemampuan tetapi tidak disiplin. Saya lihat banyak atlet yang sudah hebat-hebat, ya. Kita sudah ingatkan bahwa istirahat, tidak ada atlet yang istirahat itu jam 1 malam. Tadi malam saya masih lihat, kebetulan yang teman chat dengan saya catat itu, ya. Karena istirahat itu penting dan kita sudah ingatkan. Karena itu saya sampaikan ke kalian, bila mau bergabung dengan tim PON maka harus mau untuk belajar disiplin. Dan saya tidak panjang, saya yang terakhir kemarin saya dapat surat di grup. Ini terobosan luar biasa dari Pak Kadispora, minta dukungan dari semua cabur untuk bunga. Karena itu besok, dan bukan untuk bawa bunga taruh di rumahnya Pak Kadispora, tetapi mau melakukan memperindah, mempercantik penghijauan di wilayah area sport center ini. Butuh dukungan dari semua cabang olahraga dengan memberikan bantuan bunga. Karena itu teman-teman semua para atlet, besok itu kita masing-masing bawa bunga 1. Nanti modelnya terserah bunga apa, tapi apakah ditaruh di apa atau bagaimana, nanti sebentar baru konsultasi dengan ibu-ibu panitia yang saya tidak tahu masih muda atau sudah setengah matang atau sudah, ya. Jadi nanti sebentar akan ada arahan lebih lanjut. Kalian jangan merasa beban bawa bunga, ya. Nanti cari di tetangga dan bilang kita mau bikin area sport center ini indah, supaya ketika kalian nanti olahraga di GOR juga kalian bisa menghirup udara yang segar, ya. Bisa? Yang tidak jawab ini berarti sebentar saya lihat tendang salah-salah, ya. Jadi ini sifatnya spontan. Dan terakhir, saya atas nama keluarga besar futsal NTT memohon arahan yang pertama dari Bapak Ketua Asprof PSSI NTT, sekaligus Bapak Wakil Ketua DPRD NTT, yang kedua Pak Ketua Satgas PON KONI NTT, sekaligus Pak Kadispora. Saya kira momen pagi hari ini ketika beliau berdua sudah duduk berdampingan, maka tentu saya yakin bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya anggaran untuk PON Nusa Tenggara Timur ini akan mengalir dengan deras. Tepuk tangan dulu semua dan didoakan, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat mengikuti seleksi. Salam olahraga. Terima kasih kepada Pak Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur, juga selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Kris Mbui, dipersilakan. Selamat pagi. Pagi. Salam olahraga. Terima kasih, saya langsung saja ya. Sudah banyak salam dari tadi. Yang saya hormati Bapak Ketua Satgas ya, KONI NTT menuju PON Aceh Medan ya. Kemudian sekaligus Pak Kadispora. Beliau ini sangat banyak predikat ya. Pak Kadispora, Pak
bos Kempo NTT ya, yang sudah membawa Kempo NTT mendunia sejak berapa dekade ini ya. Kemudian tadi yang terakhir lagi Pak Jimmy dia bilang ya bakal cawali, tapi saya yakin pasti jadi cawali ya, dan jadi wali ya, kita yakin ya. Itu bukan bicara politik, tapi ini olahraga dan politik tidak akan terpisahkan ya. Kalau kita punya pemimpin ke depan yang pro olahraga, olahraga akan maju, itu pasti. Nah, jadi adik-adik sebagai olahragawan juga harus punya visi politik, karena kemajuan olahraga sangat ditentukan oleh pemimpin-pemimpin politik yang punya visi olahraga ya. Selanjutnya saya sapa Ketua AFP Pak Jimmy Sianto, Pak Sekretaris Dispora Pak Karel, semua teman-teman pengurus AFP, PSSI dan adik-adik pemain futsal yang akan mengikuti seleksi PON Aceh Medan ya. Saya lihat begitu banyak. Mohon maaf, saya tadi kurang dengar, ada berapa ikut seleksi ini? Berapa? 77. Yang akan dipilih berapa? 14 ya. Lumayan. Ini termasuk yang kemarin meloloskan itu ada semua nih, yang kemarin prapon. Oke, ditambah ya. Oke, good, bagus. Saya pertama-tama ingin memberi apresiasi ya kepada Pak Jimmy yang sudah memulai langkah menuju PON Aceh Medan dalam situasi yang masih serba belum jelas, sangat terbatas ya. Kalau jujur, kalau kita pijakannya anggaran berarti ini belum bisa mulai ya. Tapi ini saya lihat AFP punya semangat luar biasa. Walaupun kita belum punya anggaran dari pemerintah, dari KONI, tapi AFP sudah memulai langkah awal yang sangat bagus, melakukan seleksi dan segera mempunyai tim futsal yang akan bertarung di PON Aceh Medan nanti ya. Adik-adik, saya sekali lagi apresiasi untuk tim futsal ya yang sudah lolos prapon ya. Saya berharap di PON nanti ya kita harus membuat prestasi ya. Kita tidak sekedar tampil di sana ya. Kita sudah lolos prapon, itu juga tidak mudah. Kita mengalahkan tim-tim kuat dan itu tim-tim yang punya kelas nasional. Itu berarti apa? Berarti kita punya kemampuan bersaing ya. Sekarang seperti kata ketua FP, tergantung kepada kalian ya. Momen seleksi ini kalian dari 70 sekian menjadi 14, berarti akan ada saringan yang luar biasa. Dan itu 14 orang akan terpilih, itu betul-betul sudah disaring dengan baik. Saya berharap kepada semua tim AFP ya, agar betul-betul melakukan seleksi dengan sefair mungkin ya. Adil, yang betul-betul terpilih adalah harus yang terbaik. Lupakan segala perbedaan-perbedaan. Tidak boleh ada yang jadi anak emas kemudian dipilih hanya karena ada lobby, ada pendekatan. Saya pikir itu hilangkan. Budaya seperti itu harus kita hilangkan. Hal yang sama kita berlakukan juga di PSSI, di Asprof NTT ya. PSSI NTT akan juga berlaga di PON ya. Pak Adnan sudah hadir. Nah, ketua coach kepala, kita akan melakukan seleksi juga, tapi mungkin tidak sebanyak ini. Mulai besok tanggal 1 tim prapon, tim PON PSSI sudah akan hadir di Kupang dan kita akan mulai seleksi. Mungkin kita panggil sekitar 30. Adnan, coach Adnan, kita panggil berapa orang? 29 ya. 29 kita seleksi menjadi 23. Di PSSI agak lebih, dari awal kita sudah lebih selektif, 29 menuju 23, tapi semangatnya tetap sama. Yang terbaik adalah yang terpilih, yang akan terpilih. Karena itu, mengulang tadi kata ketua FP, kuncinya cuma satu ya. Kita mampu. Yang jadi persoalan kita di NTT sering kali kita menjadi kalah ya. Kita menjadi the loser adalah karena kita sering tidak disiplin. Kita tidak punya mental tarung yang luar biasa ya. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa sampai hari ini dengan pengalaman kita lolos sampai PON, itu berarti kita punya kemampuan. Percaya diri itu harus kita tanamkan. Kita mampu ya. Kalau kita mau, kita mampu ya. Hari ini ketua Satgas kita juga harus belajar. Kita mendengar ketua Satgas bagaimana kunci keberhasilan membina olahraga. Saya lihat di Kempo itu luar biasa. Dalam segala keterbatasan, tapi mereka mampu berprestasi. Kata kuncinya cuma satu, tetap disiplin ya. Pemain bola, pemain futsal itu rata-rata kalau sudah jadi bintang
sudah mulai dikenal orang. Kadang-kadang orang Kupang bilang mulai makan puji, ya. Itu kelemahan anak NTT. Kalau sudah mulai lebih dikenal, apalagi sudah mulai punya fans, makan puji dan lupa bahwa dia bisa disukai orang, dikenal orang karena dia punya prestasi. Karena itu sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, ikutilah, ya, lakukanlah TC ini dengan sebaik-baiknya agar betul-betul 14 orang yang terpilih nanti itu betul yang terbaik dan kalian bisa mengharumkan nama NTT. Ya, kita NTT dalam kondisi yang begitu banyak kekurangan, tapi kita bisa mengangkat daerah ini, mengangkat martabat kita lewat olahraga. Saya percaya itu, ya. Saya di DPRD Provinsi kita sedang berupaya agar anggaran untuk tim PON NTT ini betul bisa terwujud dan bisa diberikan semaksimal mungkin, ya. Karena prestasi apapun, ya, kalau kita tidak didukung dengan persiapan, ya, keseriusan dan dana yang cukup, agak mustahil kita bicara prestasi yang hebat, ya. Tapi sekali lagi, di tengah keterbatasan apapun kita berupaya, tapi dalam keadaan keterbatasan apapun kita tetap harus memberikan yang terbaik, ya. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada tim futsal NTT, selamat menjalankan TC, menjalankan seleksi sehingga kita bisa sukses di PON Aceh Medan bulan September nanti. Sekian, terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Ketua Asprof PSSI NTT. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan arahan Ketua Satgas PON KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus berkenan membuka kegiatan secara resmi. Kepada Bapak Chor Sajo dipersilakan. Salam. Atlet kencang. Belum seleksi sudah kurang kencang begini, sebentar main salah lu bahaya tuh. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus Bapak Ketua Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua Asosiasi Futsal Nusa Tenggara Timur, Bapak Jimmy, Pak Sek, Dispora, teman-teman pelatih, coach, teman-teman sekalian, selamat pagi. Di Nusa Tenggara Timur, futsal menjadi begitu seksi sehingga baru tembus PON 2 kali, tapi sudah punya gedung futsal sendiri. Kempo Tinju punya prestasi olimpiade dunia, belum punya gedung seperti hebat seperti futsal ini. Berarti futsal punya keistimewaan sendiri. Tepuk tangan untuk futsal dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mindset yang berubah dari biasanya. Kalau mindset kita sebelumnya bahwa kita tidak punya ini, tidak punya itu, miskin dan lain-lain, itu cara berpikir yang keliru. Oleh karena itu hari ini 77 angka yang perfecto itu tidak boleh dengan cara berpikir yang lama. Kalian anak-anak muda hebat harus menunjukkan cara berpikir yang hebat. Seperti apa? Kalian harus katakan kalian, saya pasti bisa. Saya pasti bisa juara. Kalau saya pasti bisa juara, maka saya akan melakukan dengan cara-cara seperti seorang juara. Kalau kalian tidak berpikir sebagai seorang juara,
sebaiknya kalian keluar dari barisan ini dan jangan pernah kembali ke tempat untuk melahirkan para juara. Oleh karena itu, kalian tidak boleh berpikir kalian kalah dari orang di tempat lain. Karena itu sudah saya buktikan. Kempo tidak merupakan cabang unggulan sebelumnya. Tapi dengan disiplin yang tidak pakai tawar-menawar, disiplin yang tidak ada toleransi, kerja keras yang tidak pakai tawar-menawar, kerja keras yang tidak pakai toleransi, maka kita bisa sekarang menjadi yang terbesar di Indonesia, bukan jumlah saja, tapi juga prestasi. Dan futsal lebih dari itu menurut saya. Karena seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur itu penggila futsal. Kemarin saya ikut pertandingan futsal sampai dengan jam 1 malam, pas Buntiana dong keluar, betul hampir bertabrak ramai di situ. Itu habis jam 1:30 dan itu futsal masih bertahan. Penonton masih terus pada di situ. Itu berarti kalian adalah orang-orang terpilih yang sungguh-sungguh memiliki masa depan dan pengharapan yang luar biasa hebat. Oleh karena itu, jangan pernah ada satupun yang pernah merasa dia kecil di sini. Dia pasti bisa. Hanya kalian perlu pertama, disiplin diri harus total. Jangan sudah latihan setengah mati, tidurnya sampai 3 malam. Maka kalian memulai besok itu mulai dengan yang baru. Visi kalian sudah selesai. Kedua, kalian kerja keras yang harus siap menderita. Oleh karena itu, maka kalian tidak boleh tawar-menawar. Kalau kalian mau menjadi juara tadi seperti saya bilang, tahu jalan sebagai seorang juara, tahu jalan medali emas, maka kalian harus siap menderita yang luar biasa. Kalau tidak, kalian tidak bisa juara. Siap tidak menderita? Siap. Pelatih, coach, dengar baik. Kalau Pak punya badan ini ramping, slim karena latihan keras, maka ini juga bisa latihan keras. Kalau misalnya yang juara PON siapa tuh? Provinsi mana Pak juara PON? Iya, Papua cek. Kalau Papua latihan 1 hari 8 jam, kita harus 1 hari 12 jam. Kalau 1 hari Papua latihan 12 jam, kita harus 18 jam. Itu baru kita bisa juara. Kalau tidak, kalau kita tidak bisa membuat lompatan-lompatan yang lebih hebat dari orang lain, kita tidak boleh minta juara. Itu tidak mungkin. Karena semua orang kerja keras, semua orang juga berdoa, malah fasilitas mereka lebih hebat. Tapi kita yang lebih hebat, karena alam Tuhan Allah kasih telah membentuk karakter dan mental kita lebih hebat dari provinsi-provinsi lain. Itu modal dasar kita. Oleh karena itu, maka kalian jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Kamu bicara sini. Kau dengar sini. Ini saya bicara sebagai seorang ketua Satgas yang ingin PON kali ini terjadi pelipatan 3 kali lipat lolos PON dari jumlah PON yang kemarin di Papua. Papua kemarin kita 68 atlet. Sekarang kita sudah 188 atlet. Tepuk tangan untuk NTT. Yang kemarin kita lolos jumlah pertandingannya tidak banyak. Sekarang kita lolos 93 nomor jenis pertandingan. Nomor pertandingan yang kita lolos. Maka target kita juga tidak main-main. Kita harus masuk dalam 10 besar PON kali ini. Karena itu memungkinkan. Karena hadir orang-orang hebat seperti kalian. Oleh karena itu saya minta, coach, benar-benar uang rakyat yang dapat dengan susah payah ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan prestasi. Nothing else, that's all. Itu menjadi catatan penting. Tetapi disiplin diri, kerja keras, dan mengandalkan Tuhan itu mutlak hukumnya. Kalau tidak bisa. Kempo kemarin pergi prapon 35 orang, 21 nomor pertandingan, lolos 33 orang, 19 nomor pertandingan, dan juara umum 1 dari 34 provinsi, bukan pakai region, 34 provinsi. Kenapa bisa?
karena mau menderita latihannya. Orang yang mau menderita, Pak Febela bilang apa? No glory without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau kita mau memperoleh kemuliaan medali di depan, maka kerja keras itu wajib kita lakukan. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi. Dan saya yakin futsal telah memberikan kontribusi 2 kali lolos PON. Kalau kemarin belum sempat medali, tahun ini harus medali. Apapun medalinya harus medali. Itu harus tekad dalam diri kalian. Kalau kalian berpikir negatif sedikit saja, itu tidak mungkin bisa. Tapi begitu kalian pikir bisa, tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kerja keras itulah yang kita buktikan. Oleh karena itu, saya berharap target untuk masuk 10 besar ini harus juga menjadi tanggung jawab dari futsal. Dan kita juga berbangga karena PSSI dalam kurun waktu yang begitu panjang mampu meloloskan diri untuk PON. Karena itu Coach Adnan silakan berdiskusi dengan Pak Sipri situ, tapi Pak Jo jangan lupa, kalau bola kaki tidak lolos, tidak dapat medali di PON, Pak jangan datang di Kupang, anak-anak keroyok Pak, rufuk Pak sampai habis di sini. Jadi Pak hati-hati di situ. Jadi kerja keras ini dibutuhkan dan disiplin tidak boleh tawar-menawar. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang kata, saya hanya mau bilang tidak ada yang lebih istimewa dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur sangat istimewa, bukan alamnya saja, tapi manusianya juga istimewa. Hanya kita perlu sentuhan, teknik, taktik, strategi, dan juga fisik tambahan. Mental, seluruh anak NTT punya mental nomor 1. Saya kira ini saja. Akhirnya atas izin kita semua dan dengan memohon pertolongan Tuhan yang kasih setia dan anugerahnya seluas langit ini akan memberkati semua anak-anak mulai dari sekarang ini sampai seterusnya sampai dengan pertandingan. Dan saya membuka seleksi futsal untuk tim PON Nusa Tenggara Timur dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Satgas KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus juga sebagai Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta insya Allah Wali Kota Kupang.